TC Timnas makin gila. Hertman gembleng Garuda dengan taktik kelas dunia. Atmosfer di dalam pemusatan latihan Timnas Indonesia dikabarkan semakin panas dari hari ke hari. Menjelang agenda penting FIFA Matchday dan berbagai turnamen internasional yang akan datang, skuad Garuda tengah menjalani fase persiapan yang disebut-sebut sebagai salah satu yang paling intens dalam sejarah sepak bola nasional. Di bawah komando pelatih kepala John Hertman, Timnas Indonesia tidak hanya berlatih untuk memenangkan pertandingan, tetapi juga sedang dibentuk menjadi tim dengan identitas permainan modern yang mampu bersaing di level Asia. Sejak kedatangannya sebagai nahoda baru skuad Garuda, Hertman memang membawa ekspektasi yang sangat besar. Reputasinya sebagai pelatih yang pernah mengantarkan Kanada tampil di Piala Dunia, membuat banyak pihak menaruh harapan tinggi terhadap masa depan Timnas Indonesia. Namun, bagi Hertman, membangun tim yang kompetitif tidak bisa dilakukan secara instan. Dibutuhkan perubahan menyeluruh, mulai dari pola pikir pemain, metode latihan, hingga pemahaman taktik di lapangan. Karena itulah, pemusatan latihan kali ini menjadi sangat penting. Berdasarkan berbagai laporan dan rumor yang beredar di kalangan pengamat sepak bola nasional, Hertman sedang menerapkan standar latihan yang jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Intensitas latihan meningkat drastis, sementara tuntutan terhadap para pemain juga semakin besar. Bukan hanya soal kemampuan fisik, para pemain kini dituntut untuk memiliki pemahaman taktik yang lebih matang. Setiap sesi latihan dirancang agar pemain mampu mengambil keputusan dengan cepat dalam situasi pertandingan yang dinamis. Hertman ingin membentuk tim yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga cerdas secara taktik. Salah satu hal yang paling menarik dari pemusatan latihan kali ini adalah penggunaan pendekatan yang mengadopsi metode klub-klub elit Eropa. Dalam sepak bola modern, latihan tidak lagi hanya berfokus pada berlari, mengoper bola, atau menyelesaikan peluang. Teknologi kini menjadi bagian penting dalam proses pengembangan pemain. Kabarnya, setiap aktivitas pemain selama latihan dipantau menggunakan perangkat GPS yang mampu mengukur berbagai aspek performa. Mulai dari jarak tempuh, kecepatan lari, intensitas sprint, hingga tingkat kelelahan fisik dapat dianalisis secara detail. Data tersebut kemudian digunakan oleh tim pelatih untuk menentukan program latihan yang paling sesuai bagi setiap pemain. Selain itu, penggunaan kamera drone juga disebut menjadi bagian dari metode latihan yang diterapkan. Dari udara, tim pelatih dapat melihat struktur permainan secara keseluruhan dan mengevaluasi posisi setiap pemain dengan lebih akurat. Pendekatan seperti ini lazim digunakan oleh klub-klub besar Eropa yang ingin memastikan setiap detail taktik berjalan sesuai rencana. Namun, teknologi hanyalah alat bantu. Inti dari revolusi yang dilakukan Hertman tetap berada pada filosofi permainan yang ingin ia tanamkan kepada skuad Garuda. Salah satu fokus utama dalam latihan adalah penerapan counter pressing atau tekanan balik cepat setelah kehilangan bola. Dalam sepak bola modern, momen beberapa detik setelah kehilangan penguasaan bola sering dianggap sebagai fase paling penting dalam pertandingan. Alih-alih langsung mundur dan bertahan, para pemain diminta untuk segera menekan lawan dan merebut kembali bola dalam waktu sesingkat mungkin. Filosofi ini banyak digunakan oleh tim-tim elit dunia karena terbukti efektif untuk menghambat serangan lawan sekaligus menciptakan peluang menyerang secara instan. Menurut berbagai laporan yang beredar, Hertman menginginkan para pemain Timnas Indonesia mampu merebut kembali bola dalam waktu kurang dari 5 detik setelah kehilangan penguasaan. Target tersebut tentu bukan perkara mudah. Dibutuhkan konsentrasi tinggi, kerjasama antar pemain, serta kondisi fisik yang prima. Setiap pemain harus memahami kapan harus menekan, kapan harus menutup ruang, dan kapan harus melakukan duel perebutan bola. Kesalahan kecil dalam koordinasi bisa membuat lawan dengan mudah keluar dari tekanan dan menciptakan peluang berbahaya.
Selain counter pressing, Hartman juga memberikan perhatian besar terhadap konsep rotasi posisi atau fluid role. Dalam sepak bola modern, pemain tidak lagi terikat secara kaku pada satu tugas tertentu. Seorang bek misalnya, tidak hanya bertugas menghalau serangan lawan, tetapi juga harus mampu membantu membangun serangan dari belakang. Konsep inilah yang kabarnya sedang diasah secara serius dalam pemusatan latihan Timnas Indonesia. Para bek tengah dilatih untuk lebih nyaman menguasai bola dan mengalirkannya ke lini tengah. Mereka bahkan dituntut mampu bertindak sebagai pengatur serangan ketika tim memulai build-up dari area pertahanan sendiri. Di sisi lain, gelandang juga dilatih untuk lebih fleksibel dalam bergerak. Mereka harus mampu mengisi ruang yang ditinggalkan rekan setim dan menjaga keseimbangan permainan ketika terjadi perubahan posisi secara cepat. Pendekatan ini bertujuan agar Timnas Indonesia memiliki permainan yang lebih cair dan sulit ditebak lawan. Ketika setiap pemain mampu menjalankan lebih dari satu fungsi, maka variasi serangan yang dapat diciptakan akan semakin banyak. Tidak hanya aspek teknis dan taktik, Hartman juga memberikan perhatian besar terhadap kekuatan mental para pemain. Dalam sepak bola level internasional, kualitas teknik saja tidak cukup untuk memenangkan pertandingan. Mentalitas seringkali menjadi pembeda antara kemenangan dan kekalahan. Karena itu, sesi latihan fisik yang berat disebut-sebut dikombinasikan dengan berbagai simulasi tekanan psikologis. Para pemain dibiasakan menghadapi situasi yang menyerupai atmosfer pertandingan sesungguhnya, termasuk tekanan dari supporter lawan, kondisi tertinggal dalam pertandingan, hingga tuntutan untuk mengambil keputusan penting dalam waktu singkat. Tujuannya adalah membentuk karakter pemain yang tidak mudah panik ketika menghadapi tekanan di lapangan. Hartman ingin para pemain tetap mampu berpikir jernih dan menjalankan instruksi taktik meskipun berada dalam situasi sulit. Salah satu sumber yang mengikuti perkembangan pemusatan latihan bahkan menyebut bahwa intensitas latihan saat ini berada pada level yang sangat tinggi. Menurut sumber tersebut, Hartman ingin para pemain mampu berpikir 2 langkah lebih cepat sebelum bola datang kepada mereka. Artinya, pemain harus sudah mengetahui opsi yang akan diambil bahkan sebelum menerima umpan dari rekan setim. Kemampuan membaca permainan seperti inilah yang membedakan tim-tim besar dengan tim biasa. Pemain yang mampu mengambil keputusan lebih cepat akan memiliki keuntungan besar dalam pertandingan, karena dapat mengontrol tempo permainan dan memanfaatkan ruang yang tersedia. Hal lain yang membuat pemusatan latihan kali ini mendapat banyak perhatian adalah eksperimen taktik yang dilakukan Hartman. Pelatih asal Inggris tersebut memang dikenal sebagai sosok yang sangat fleksibel dalam menyusun strategi. Banyak pengamat menyebutnya sebagai pelatih dengan gaya bunglon, karena mampu mengubah formasi dan pendekatan permainan sesuai kebutuhan pertandingan. Karakter inilah yang membuat lawan sering kesulitan memprediksi strategi yang akan digunakan. Dalam berbagai simulasi latihan, skuad Garuda dikabarkan berlatih dengan beberapa formasi berbeda. Ketika menyerang, tim bisa bermain dengan pola 3-4-3 yang agresif dan memberikan banyak opsi di lini depan. Namun saat kehilangan bola, formasi tersebut dapat berubah menjadi 5-4-1 untuk memperkuat pertahanan. Dalam situasi tertentu, tim juga mampu beralih ke skema 4-2-3-1 yang lebih seimbang antara menyerang dan bertahan. Perubahan tersebut dilakukan dengan cepat sehingga lawan tidak memiliki cukup waktu untuk beradaptasi. Fleksibilitas seperti ini menjadi salah satu ciri khas sepak bola modern. Tim yang mampu mengubah struktur permainan secara efektif biasanya lebih sulit dikalahkan karena memiliki banyak solusi terhadap berbagai situasi pertandingan. Lebih dari sekadar memenangkan pertandingan dalam waktu dekat, Hartman tampaknya sedang membangun fondasi jangka panjang bagi Timnas Indonesia. Ia ingin menciptakan sistem permainan yang dapat digunakan secara berkelanjutan oleh generasi pemain berikutnya. Proses ini tentu membutuhkan waktu. Namun jika berhasil diterapkan dengan baik, Indonesia berpotensi memiliki identitas permainan yang kuat dan mampu bersaing dengan negara-negara terbaik di Asia. Harapan tersebut semakin besar mengingat kombinasi pemain lokal dan diaspora yang dimiliki saat ini. Dengan kualitas individu yang terus meningkat serta metode latihan yang lebih modern, peluang Timnas Indonesia untuk berkembang menjadi kekuatan baru di Asia terbuka semakin lebar. Kini, seluruh perhatian publik tertuju pada bagaimana hasil dari proses panjang yang sedang dijalani skuad Garuda. Apakah latihan berintensitas tinggi,
penggunaan teknologi modern, serta penerapan taktik kelas dunia yang dirancang John Hartman mampu membawa timnas Indonesia ke level berikutnya? Jawabannya tentu akan terlihat ketika para pemain turun ke lapangan dalam pertandingan resmi. Namun satu hal yang sudah jelas, revolusi yang sedang dilakukan Hartman menunjukkan bahwa timnas Indonesia tidak lagi sekadar ingin menjadi peserta dalam kompetisi Asia. Mereka sedang dipersiapkan untuk menjadi penantang serius yang mampu memberikan perlawanan kepada siapapun. Jika seluruh program ini berjalan sesuai rencana, maka bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun ke depan publik sepak bola nasional akan menyaksikan lahirnya timnas Indonesia dengan standar permainan yang jauh lebih tinggi, lebih modern, dan lebih kompetitif dibandingkan sebelumnya. Sebuah tim yang tidak hanya membanggakan di kawasan Asia Tenggara, tetapi juga mampu berbicara banyak di level Asia bahkan dunia.